Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada info terbaru itu dari eh, webinar yang dilaksanakan oleh LTMBT terkait dengan bagaimana cara memilih jurusan yang benar dan memilih kuliah yang benar di tahun 2021. Nah, di sini juga menyinggung tentang sedikit masalah LTMPT tahun 2021 nanti. Nah, hal yang bisa saya dapatkan pertama yaitu tentang 1000 SMA yang terdaftar di LTMPT 1000 tertinggi. Nah, kalian bisa ngecek di web LTMPT di sini. Nah, LTMPT, silahkan kalian klik aja, cari, kemudian klik ini, top 1000 sekolah. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada informasi bahwa sekolah yang terdaftar di LTMPT PDSS itu ada 21.302, kemudian pesertanya ada 600-an ribu. Nah, untuk nilai tertinggi, rata TWS tertinggi ada 681,885 dan terendahnya ini. Kemudian di sini ada informasi, silakan kalian pilih apakah kalian nanti memilih untuk mendapatkan informasi rata nilai TPS atau detail nilai TPS. Bedanya di sini yaitu, nah kalau di sini nanti yang ditampilkan adalah nama sekolah dan ratanya di sini, nih rata. Kemudian kalau detail itu nanti yang ditampilkan adalah nama sekolah dan ratanya di sini, rata tertinggi terendahnya. Nah, misal di sini ya, misal kalian ingin mencari SMA kalian, misalkan apa? Di sini ada SMA 1 Surakarta misalkan ya ini. Klik aja di sini. Nah, ini ada informasi ini tingkat nasional. Peringkat nasional ini peringkat satu provinsi. Berarti SMA 1 Surakarta ini peringkat 3 seprovinsi Jawa Tengah. Kalian klik aja. Nah, di sini nanti ada informasi SMA, nama SMA, kemudian NPSN, yang biasanya juga buat daftar-daftar KIP kuliah atau daftar lainnya ini NPSN-nya diperlukan. Nah, kemudian di sini, nah ini ada pilihan 4, ada kemampuan kuantitatif, kemudian yang lainnya. Nah ini SMA 1 Surakarta ini ada di peringkat 33 nasional, kemudian di provinsinya dia di peringkat 3 untuk rata-rata ya. Jadi ini yang ditampilkan di sini adalah rata-rata kemampuan kuantitatif. Nah, nanti ini ratanya segini, kemudian nilai tertingginya segini, nilai terendahnya ini, deviasinya ini, dan ini. Nah, ini kan beda kan? Nah, ini urutan nasionalnya ada 33. Ini untuk yang kemampuan kuantitatif. Kemudian yang memahami baca dan bisnis di SMA 1 Surakarta menempati peringkat 40. Kemudian yang ini berlaku umum ada 51. Kemudian yang pengetahuan dan pemahaman umum di peringkat 40 dan di provinsinya dia berubah. Dia naik ke peringkat kedua. Nah, ini kira-kira jadi bisa mengecek apa dulu tuh kalian sebenarnya dapat nilai tertinggi atau enggak, atau di sekolah kalian bisa melebihi rata-rata atau enggak, kayak gitu sih. Nah, untuk buat anak yang 2021 nanti yang mau ikut SBM lagi, alumni atau mungkin mahasiswa baru, calon mahasiswa baru, nah kalian bisa menanyakan ini. Kan SMA kalian ini rata-ratanya ada, misal SMA 1 Surakarta rata-ratanya 563. Nah, ini kalian tanyakan ke kakak kelas kalian, siapa yang rata-ratanya di atas 563 ini dan dia lolos di mana aja. Nah, nanti kalian list. Jadi nanti kira-kira kalian bisa memberikan apa ya, rekomendasi untuk diri sendiri bahwa nilai segitu itu bisa masuk di jurusan ini, kemudian universitasnya ini, seperti itu. Nah, apabila ada di bawah ini, apakah ada yang lolos? Nah, kalian cari-cari tahu di kakak kelas kalian. Nah, ini bermanfaat supaya kalian bisa plotting diri sendiri untuk memposisikan
di jurusan mana yang benar dan kira-kira bisa lolos peluangnya besar. Seperti itu sih. Nah, nanti kalian bisa nanya satu-satu. Jadi kalian rangkum aja untuk rata-ratanya. Nah, nanti misal tanyakan ke siswa A. Siswa A itu kan punya 4 nilai ini. Nah, nanti tanyakan aja apakah nilainya semua di rata-rata ini. Jadi misal PK-nya berapa Kak? 500, berarti kan di bawah. Kemudian memahami bacaan dan menulis berapa Kak? 600, berarti di atasnya. Kayak gitu. Jadi kalau semuanya di atasnya, dia lolos di mana? Apakah dia tinggi dan rendah? Tapi itu juga tergantung. Jadi nilai yang tinggi belum tentu dia lolos. Ya, jadi tergantung persaingan jurusan. Jadi ada yang nilainya tinggi kok lolos, ada nilainya yang tinggi tapi kok nggak lolos, dan ada nilainya rendah dia lolos. Itu karena pilihan jurusannya. Bisa jadi yang nilainya tinggi dia memilih jurusan yang peminatnya banyak dan nilainya pesaingnya juga tinggi, jadi potensi dia lolos juga kecil kayak gitu. Ada juga yang nilainya rendah tapi yang daftar juga sedikit, apalagi ditambah dengan nilainya pesaingnya yang juga relatif rendah, jadi dia bisa lolos seperti itu. Nah, nanti dengan informasi ini kalian bisa menanyakan minimal ke kakak tingkat, kakak kelas kalian, apakah lolos di jurusan tersebut atau enggak, gitu. Mungkin itu saja. Nah, kalian bisa, ini ada 1000 sih sekolah yang terdaftar di sini. Kalau nggak masuk di sini berarti belum bisa melihat informasi seperti ini. Ya, terima kasih. Untuk informasi selanjutnya, katanya sih tahun 2021 akan ada TKA. Bagaimana, kalian setuju ada TKA?